Investasi di Indonesia terus diganggu oleh satu masalah besar, premanisme. Praktek pungli, intimidasi, dan pemerasan yang kerap terjadi di sektor bisnis telah menggerogoti iklim investasi yang seharusnya kondusif. Masyarakat resah, pengusaha merasa tidak aman, dan para investor malah berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya. Bersama saya Wisnu Yuwono, kita akan telusuri lebih dalam dampak dari premanisme ini terhadap dunia investasi dan masyarakat Indonesia di episode Catatan Kebijakan Publik dan Politik episode kali ini. Premanisme di Indonesia masih menjadi salah satu masalah besar yang mengancam stabilitas perekonomian. Dalam beberapa dekade terakhir, praktek pemerasan intimidasi oleh kelompok preman dan pungutan liar di berbagai sektor bisnis semakin meningkat. Tak hanya sektor kecil dan menengah, namun perusahaan besar pun tak jarang merasa terintimidasi. Tak jarang para pengusaha harus membayar uang pelicin kepada oknum-oknum yang mengaku sebagai perwakilan dari kelompok tertentu yang mengancam bisnis mereka jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Praktek ini jelas menghalangi tumbuhnya investasi yang sehat dan merusak citra Indonesia di mata investor asing. Masyarakat juga merasakan dampak yang nyata dari premanisme yang menggerogoti perekonomian. Selain mengganggu keamanan, praktik ini juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat harus menghadapi pemerasan di jalan-jalan raya, tempat usaha, bahkan di lingkungan mereka sendiri. Seiring dengan meningkatnya ketidakamanan, masyarakat semakin kehilangan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk berbisnis. Bahkan di beberapa daerah, keberadaan premanisme memicu kerusuhan sosial dan ketegangan antar warga. Tidak hanya merugikan masyarakat, premanisme juga mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, sejumlah investor asing telah membatalkan niatnya berinvestasi di Indonesia karena ketidakpastian hukum yang dihadapi serta risiko tinggi terkait dengan keberadaan kelompok preman di sektor bisnis. Investasi yang seharusnya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi malah terkendala kekhawatiran adanya biaya-biaya tidak resmi yang harus dibayar oleh investor. Hal ini tentu saja merugikan Indonesia sebagai tujuan investasi global. Beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi premanisme dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Antara lain, Singapura. Singapura dikenal sebagai negara dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dan minimnya praktek premanisme. Pemerintah Singapura telah berhasil membangun sistem hukum yang tegas dan memadai untuk mengurangi praktek pemerasan di sektor bisnis. Selanjutnya, Jepang juga memiliki reputasi sebagai negara yang bebas dari gangguan premanisme. Disiplin hukum dan etika bisnis yang tinggi di Jepang telah membuat negara ini menjadi tempat yang sangat menarik bagi investasi asing. Selain itu, Korea Selatan dengan sistem hukum yang ketat dan tegas juga berhasil menciptakan iklim bisnis yang aman dan menarik bagi para investor global. Yang terakhir, Hong Kong memiliki pendekatan yang sangat ketat terhadap praktek premanisme dan ketidakamanan bisnis. Kebijakan transparansi dan pengawasan ketat membuat negara ini menjadi salah satu tujuan investasi utama di Asia. Mengingat betapa besarnya dampak premanisme terhadap dunia investasi dan masyarakat, sudah saatnya Indonesia mengambil langkah serius dalam memberantas praktek ini. Salah satunya adalah memperkuat penegakan hukum dengan sistem peradilan yang lebih transparan dan bebas dari campur tangan pihak luar. Selain itu,
Diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah praktek premanisme, termasuk dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan pengusaha. Pendekatan berbasis teknologi juga dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dalam sektor bisnis dan meminimalisir ruang bagi praktek pemerasan. Saya punya beberapa rekomendasi kebijakan yang realistis dan bisa dilakukan dalam jangka pendek hingga menengah. Kebijakan pertama, perkuat regulasi tentang keterbukaan dan akuntabilitas perizinan daerah. Pemanfaatan sistem online single submission harus benar-benar transparan dan diawasi. Tidak boleh ada ruang untuk negosiasi di luar sistem. Kebijakan kedua, bangun sistem pengaduan investor yang cepat dan terintegrasi. Mirip seperti Investor Grievances Mechanism di India, di mana pengusaha bisa langsung melapor ke pusat jika mengalami intervensi. Mekanisme ini harus memiliki timeline penyelesaian dan sanksi yang tegas. Sudah saatnya kita tidak hanya menindak preman pasar, tapi juga preman berdasi yang menyalahgunakan kekuasaan. Penegakan ini harus konsisten dan diberi sorotan media. Pendekatan kebijakan keempat adalah reformasi otonomi daerah dalam konteks investasi yang strategis. Pemerintah pusat harus punya ruang untuk override kebijakan daerah yang terbukti menghambat proyek nasional. Sedangkan yang terakhir adalah bangun budaya integritas di tingkat lokal. Ini tentu jangka panjang, tapi investasi dalam pendidikan politik, literasi hukum, dan penguatan kapasitas birokrasi daerah sangat penting untuk mengikis akar premanisme. Mari kita sadar bahwa membangun iklim investasi yang sehat itu tidak cukup dengan deregulasi atau tax holiday saja. Kita harus berani menyentuh akar masalahnya, kekuasaan informal yang tidak tersentuh hukum. Premanisme adalah bentuk korupsi dalam versi baru. Dan jika kita biarkan terus-menerus, maka kita akan menyaksikan stagnasi ekonomi daerah, hilangnya lapangan pekerjaan potensial, dan runtuhnya kepercayaan dunia terhadap komitmen investasi negara kita. Katanya negara hukum, tapi preman yang pegang kuasa. Katanya pro investasi, tapi kenyataannya bencana. Katanya rakyat sejahtera, nyatanya tambah menderita. Tapi yang salah tetap bukan siapa-siapa. Bersama saya Wisnu Yono, sampai jumpa di episode Cakep berikutnya.